A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Surat Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulus sufaha'u ay al-juhalu minan nasi ay al-yahudi wal musyrikin ma wallahum ayyu syai'in sarafan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina an qiblatihim allati kanu 'alaiha ala istiqbaliha fi sholati wa hiya baitul maqdisi wal ityanu bisini ad-dalati 'ala al-istiqbali min al-ikhbari bil ghaib. Qul lillahil masyriq wal maghrib ay al-jihadu kulluha ayamuru bit tawajjuhi ila ayyi jihadin sya'a la i'tiradu 'alaih yahdi man yasha' hidayatahu ila siratin tariqim mustaqim dinil islami ay wa minhum antum dalla ala hada. Sayaqulus sufaha akan berkata orang-orang bodoh. Akan berkata orang-orang bodoh. Sin maknanya akan. Sin maknanya akan, berarti termasuk pengkabaran Allah, berarti termasuk pengkabaran Allah atas sesuatu yang gaib, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata yang belum terjadi. Itu kaidah nahwunya memang seperti itu. Kalau sin itu ada dua, ada sin, ada saufa. Ya. Kalau sin untuk apa? Kalau sin itu untuk tanfis namanya. Jadi dalam kaidah nahwu ada dua makna akan. Ada dua kata yang maknanya akan. Ada dua kata yang maknanya itu akan. Yang pertama sin. Yaitu tanfis. Sin yaitu tanfis. Akan dalam waktu dekat. Akan dalam waktu dekat. Yaitu dalam kehidupan dunia.
Yang kedua, saufa. Saufa artinya taswif. Saufa artinya taswif, yaitu akan dalam waktu yang masih jauh. Akan dalam waktu yang masih jauh atau di dalam kehidupan akhirat. Jadi masuknya hanya kepada fi'il mudhari'. Masuknya hanya kepada fi'il mudhari'. Tanfis. Jadi tanfis itu akan. Akannya kapan? Akan di dunia, dekat. Makanya kalau dikatakan yakulu berkata, as-sufaha orang-orang safih, orang-orang bodoh, akan berkata, akan berucap, akan berkomentar orang bodoh. Kapan dia berucap atau berkomentarnya? Dalam waktu dekat ini. Ketika di dunia, itu makna bisa berarti sin maknanya akan. Bisa juga sinnya ini istimror. Bisa juga sinnya ini istimror. Artinya terus menerus. Bisa juga sin ini ada artinya istimror. Istimror atau terus menerus. Berarti maknanya orang-orang bodoh akan terus menerus berucap. Orang-orang bodoh akan terus menerus berucap. Itu. Tentang masalah pemindahan arah kiblat. Itu. Jadi kalau maknanya itu akan, waktu itu sudah. Waktu itu dia akan sebelum kejadian gitu. Akan dia nanti berucap tentang masalah, komentar nanti dia masalah berpindahnya arah kiblat. Tapi kalau maknanya istimror, terus akan dia ngomong seperti itu tentang komentar masalah pengarahan arah kiblat, akan terus nanti ngomong masalah komentar terus tentang masalah pengalihan arah kiblat. Jadi di sini maknanya sinnya itu berarti makna akan atau tanfis atau akan yang dekat atau akan yang ada di dunia. Yang kedua bisa maknanya sinnya ini istimror. Artinya apa? Dia akan terus menerus mengucapkan terus seperti itu. Tentang masalah komentar pemindahan arah kiblat. Saya kulus sufaha. Sufaha ini jamak dari safih. Sufaha ini jamak dari safih. Yaitu juhal.
jamak dari jahil, yaitu juhal, jamak dari jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh. Siapakah safih? Ma huwa safihun? Siapakah itu safih? Safih yaitu yujannibul manafi', dia yang menjauhi kemanfaatan, yujannibul manafi', dia yang menjauhi kemanfaatan, wa yata'allaku bil mudirri, dan dia yang berhubungan dengan hal-hal yang membahayakan. Itu safi namanya. Laung bodoh mengono, Pak. Jadi urusan yang manfaat dia jauhi, urusan yang membahayakan dia sambung hatinya ke sana, dia melaksanakan perbuatan tadi isu. Itu ya bodoh jenengi. Makanya dalam syariat kalau orang safih itu tidak boleh untuk megang uang, menggunakan uang meskipun uangnya sendiri. Maka ketika itu yang ngurusi adalah hakim, karena dia bahasanya dihajar bukan dihajar, bukan hajrun, dihajar itu dicegah, jangan sampai dia berbuat perbuatan itu. Berdiri di belakang itu. Faham ini? Karena dia bodoh gitu lah. Nggak bisa. Sayati lil mufassiri annal ayata minal ikhbari bil ghaibi. Ahlu tafsir mengatakan ayat yang ke-142 ini, ahlu tafsir mengatakan ayat yang ke-142 ini merupakan ayat berupa penghabaran dengan sesuatu yang tidak nampak, yang belum terjadi. Penghabaran dengan sesuatu yang tidak nampak, yang belum terjadi. Jadi ghaib tidak nampak, belum terjadi. Berarti maknanya sin untuk akan. Ya benar. Kalau tadi istimror ya selamanya nanti. Wa hasilu dzalika, kesimpulan hal tersebut yaitu annan nabiyya kana yastaqbilul ka'bata fi salatihi wa huwa bi Makkah. Kesimpulan hal tersebut, sesungguhnya Nabi dahulunya menghadap ke arah kiblat di dalam sholatnya. Dahulunya Nabi menghadap ke arah kiblat di dalam sholatnya. Dahulunya Nabi menghadap Ka'bah di dalam sholatnya. Dahulunya Nabi menghadap
menghadap ke Ka'bah di dalam sholatnya wahwa Makkah. Ketika itu Nabi berada di Mekah. Jadi Nabi kan di Mekah, di Gua Hira. Di Gua Hira beliau sudah melaksanakan sholat mengikuti agama atau aturan dari Nabi Ibrahim. Anit tabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, tidak melenceng sama sekali. Paham? Kemudian apa? Falamma hajaro, ya juga berarti kan kejadian Isra dan Mi'raj ketika Nabi masih di Mekah. Berarti ketika itu Allah memerintahkan untuk Nabi kan sholat menghadap kemana? Lah, ke Ka'bah. Faham? Nah, itu apa tulisanmu? Bacaan yang keras. Menghadap ke Ka'bah, itu kiblat kan? Ulangan yang keras, yang tegas aja. Di Mekah. Isra dan Mi'raj terjadi setelah wafatnya Siti Khadijah dan paman beliau Sayyidina Abu Thalib. Berarti Nabi masih di Mekah. Berarti kejadian ketika Nabi itu perintah untuk melaksanakan sholat di Mekah menghadap kemana? Kemana? Ka'bah. Falamma hajara ilal Madinati umira bistiqbali Baitul Maqdis. Maka ketika Nabi berhijrah, ya, maka ketika Nabi berhijrah ke Madinah, umiro beliau diperintahkan bistiqbali Baitul Maqdis. Beliau diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Fa'anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Liyu'limahu bi'annahu sayuhawwiluhu lil Ka'bati. Allah menginginkan menghabarkan kepada Nabi Muhammad bahwasannya Allah akan merubah dari ke Ka'bah menuju Baitul Maqdis. Wa yata'arradu alaihi, ya, maka terjadilah penentangan omongan dari orang-orang bodoh tersebut. Nah, itu maksudnya. Omongan dari orang-orang bodoh tersebut. Bawahnya. Yang dimaksud orang-orang bodoh di dalam ayat 142 ini, siapa orang bodoh yang dimaksud di dalam ayat yang ke-142 ini? Yang pertama, orang musyrikin Arab.
Yang pertama orang musyrikin Arab. Yang kedua pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi. Yang ketiga orang-orang munafik. Dan pendapat yang keempat, ayat ini turun kepada mereka semuanya. Ayat ini turun kepada mereka semuanya. Mereka semuanya berarti musyrikinnya Arab, atau pendeta-pendeta Yahudi, atau orang-orang munafik. Ya, itu makna dari orang-orang bodoh itu siapa yang dimaksud di situ. Ada khitab mengatakan musyrikinnya Arab, ada khitab yang menyatakan ini yang dimaksud itu orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, ada yang mengatakan orang-orang munafik, musufaha ini orang munafik, ada yang mengatakan tiga-tiganya. Faham? Dan ayat ini merupakan mukjizat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini merupakan mukjizat apa tadi? Apa? Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melalui ayat ini, menghabarkan hal-hal yang belum nampak. Ya kan? Tsumma nazala summa nuzila ayatu tahwilil kiblati. Kemudian diturunkanlah satu ayat untuk perpindahan arah kiblat. Dari mana ke mana, Fian? Dari mana ke mana? Enggak konsen kon. Dari mana? Dari mana, Lut? Dari mana? Oh. Yang betul-betul konsentrasi. Ente kalau enggak konsentrasi, pulang dari sini nanti dipikir ana yang salah nyampaikan. Makanya kalau taklim yang konsentrasi. Ini taklim, bukan pengajian, taklim ini. Karena Nabi bilang tadi, ketika Nabi itu berada di kota Mekah, ada kewajiban sholat, Nabi menghadap kemana? Ka'bah. Ini loh tadi, ayatnya tadi. Wa hasilu dzalika anna Nabi kana yastaqbilul Ka'bata fi sholatihi wa huwa bi Makkah. Ketika itu Nabi ada di Mekah, sholatnya menghadap ke Ka'bah. Kenapa kok sholat menghadap ke Ka'bah? Dalilnya tahu dari mana dalilnya? Apa? Yang jelas kok jawab, yang tegas apa? Kurang tepat. Apa? Coba kau. Apa, Lut? Apa? Setelah kejadian Isra Mi'raj,
Isra Mi'raj itu ketika Nabi masih di Mekah. Kok tahu kok Nabi masih di Mekah? Tuh malian iki. Kenapa? Iya, kenapa kok tahu ente? Hah? Apa? Makanya konsentrasi. Orang taklim itu tidak perlu banyak. Orang taklim sedikit mantep di otak. Kenapa kok seperti itu? Kejadian Isra Mi'raj. Kenapa? Setelah wafatnya Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib, ketika itu Nabi masih di Mekah. Gitu jawaban. Makanya anak katakan di sini ya, kalau ya walafu, anak minta maaf, kalau separuh-separuh jangan semana. Kalau ini taklim separuh-separuh jangan semana. Kalau ini taklim bawa buku, bawa kertas atau bawa kitab, tulis. Itu taklim namanya. Bukan teko buyar kefala. Terutama ente. Tidak paham. Tsumma nazala ayat tahwil kiblah. Kemudian ya, tsumma nazala, kemudian turun. Tsumma nuzila, kemudian diturunkan ayatu tahwil kiblah, ayat untuk pemindahan arah kiblat. Fa muqtadahu anna hadhil ayata mutaqaddimatun fin nuzuli wat tilawati. Maka secara rentetan kejadian, ayat ini turun terlebih dahulu juga secara bacaan. Jadi ini makna sinnya akan. Berarti ini makna penghabaran dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ghaib bil mughayyabat. Berarti apa? Ayat ini turun terlebih dahulu, baru ada perintah pemindahan arah kiblat. Faham? Bawahnya. Sekelompok dari ahlu tafsir, sebagian dari sekelompok ahlu tafsir menyebutkan sesuai dengan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan yang lain. Sesuai dengan riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan yang lain. Ya. Ayat ini turun setelah kejadian. Ayat ini turun setelah kejadian perintah pemindahan arah kiblat. Berarti maknanya sini apa? Istimror. Berarti
makna sinnya istimror atau terus menerus. Berarti makna sinnya adalah istimror atau terus menerus. Itu. Ya wis. Berarti berhubungan dengan satu yang gaib enggak? Apa gaibnya? Tak mikir kon utakmu. Berhubungan dengan gaib enggak? Istimror. Salah ini, enggak paham. Apa? Apa? Ayo, apa? Hah? Apa? Berhubungan dengan yang gaib enggak? Kenapa? Anak tanya istimror mang itu loh. Berhubungan dengan yang gaib enggak? Kenapa? Karena sudah kejadian. Itu jawabannya. Wah, nyambung kon. Itu tafsir namanya. Tafsir pretelis itu. Tek 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 tek, kenapa seperti ini? Itu. Eman loh, eman. Eman kalau ente ini taklim gini eman. Maka akan berputar waktu, tidak ada kepintaran dalam diri ente nanti. Sekali ngono-ngono tok ya. Bisa. Mangkane aja sepurane ya. Aja dipodokno gitu loh. Kalau ente biasanya pengajian haho karo hahoan. Nglambiar merono mrene apalagi tidur jangan diana. Kalau sama ana lain. Karena ana insya Allah kalau ngajari itu ya kayak taklim itu makanya dowo. Kalau orang ndak betul-betul ingin taklim ndak akan betah. Eman harusnya dia paham itu, jawaban harus paham. Sekarang istimror berarti kejadian itu setelah pemindahan arah kiblat baru Allah ngabarkan mari ngene ati ngomongi. Kalau ini sebelum kejadian, mari ini sebentar lagi ini ada pemindahan arah kiblat. Terus ya, ini akan ngomong bodoh-bodoh. Berarti itu ada sesuatu yang gaib yang dikabarkan Allah kepada Muhammad. Kalau ini tidak sudah terjadi pemindahan, baru ada omongan nanti. Kejadiannya sudah. Gitu loh. Kalau yang pertama, kejadian sama omongannya belum sama sekali. Makanya yang pertama dikatakan mukjizatnya Nabi. Kenapa dikatakan mukjizatnya Nabi? Karena Nabi menghabarkan sesuatu yang gaib. Apa gaibnya? Pemindahan kiblat belum, apalagi omongannya. Kalau yang kedua, pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini berarti apa? Oh, ini berarti bukan penghabaran yang gaib. Cuma apa? Setelah kejadian, ya, setelah kejadian, baru mereka ini turun ayat akan omongan orang-orang bodoh. Nah, tapi ngefeknya yang kedua ini apa? Karena istimror selama-lamanya, berarti kapan? Sampai nanti hari kiamat. Makanya ini dikatakan apa? Wa hikmatul idyani bisin ifadatul istimrar ala hadhil maqalati minhum wa ma ya'ti ba'dahum wa ma ya'ti ba'dahum. Sehingga setelah kejadian itu mereka akan berkomentar tidak baik kepada Nabi dan orang-orang setelahnya.
Paham lah maksudnya ini? Wasufaha jam'u safih. Tadi sudah. Wa huwa may yatajannabul manafi' wa yata'allaqu bil mudhari. Yang menjauhi kemanfaatan dan melaksanakan sesuatu yang membahayakan. Sudah tadi ya? Baik urusan dunia atau urusan agama. Baik urusan dunia atau urusan agama. Ya, baik urusan dunia atau urusan agama. Wala syakka. Ya, ini katanya Imam As-Sawi, ya. Bukan ana ini. Wala syakka annal kafiro ta'allaqa bil mudhari diniyati. Fa kullu kafirin safih. Dan tidak ada keraguan bahwasannya orang kafir, nah itulah. Dan tidak ada keraguan bahwasannya orang kafir itu melaksanakan hal-hal yang membahayakan. Bahwasanya orang kafir itu melaksanakan hal-hal yang membahayakan urusan agama. Loh itu loh. Sehingga apa? Sehingga fakullu kafirin safih. Sehingga setiap orang kafir adalah orang safih atau bodoh. Itu tidak bisa dibantah itu. Wong kafir safih. Safih kok bodoh. Ya pelajaran kemarin itu. Setiap safih pasti bodoh. Is bodoh. Wong jenenge wong bodoh. Meskipun pintere ya apa ya bodoh. Meskipun bagaimana pinternya ya dia bodoh. Faham? Lah tadi dikatakan di sini kan minan nas, dari manusia. Ya kan? Sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang bodoh dari manusia. Kenapa Allah menyebutkan kalimat dari manusia? Kalimat dari manusia sebagai bentuk penjelas dari yang bodoh. Dari manusia. Maksudnya yaitu penjelasan dari yang bodoh. Karena apa? Ihtirazan anil bahaim fa innaha tusamma sufaha aidon. Karena binatang itu juga dikatakan sufaha, bodoh-bodoh gitu. Kalau nanti tidak disebutkan minan nasnya, nanti dianggap sayaqulu sufaha, akan berbicara orang yang bodoh. Bukan cuma orang tok, seluruh binatang dan makhluk Allah yang tidak berakal itu safi. Makanya Allah menyatakan di sini minan nas. Sopo sing bodoh? Manusia, kelompok manusia. Kalau secara aslinya makna sufaha atau mufradnya ini safi, orang bodoh, siapa? Yo iki tok. Apa semuanya, mau manusia kek, mau binatang, dikasih kalimat minan nas. Sing ngomong iku menungso. Menungso siapa? Manusia siapa? Al-Yahud wal musyrikin. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Tadi itu. Munafik juga masuk. Tadi itu. Ada 3 itu.
Yahudi sama musyrikin, ya. Yahudi sama musyrikin. Berarti yang nentang ini, yang bodoh itu siapa? Yang bodoh berarti yang nentang kan? Yahudi sama musyrikin. Orang Yahudi itu tempat yang dimuliakan mana? Baitul Maqdis. Tapi kan salah dia. Kiro-kiro ya. Yahudi ini nentangnya ketika apa? Kiro-kiro toh. Kejadian ini kira-kira nentangnya apa? Nah, dari mana? Itu nanti nggak ada. Baitul Maqdis ke Ka'bah. Iya. Lek musyrikin. Dua-duanya. Jadi gini kan prosesnya. Di Mekah mana? Ka'bah. Pindah hijrah Madinah. Mana? Baitul Maqdis. Terus Ka'bah. Itu prosesnya. Proses ketika Nabi di Mekah, Ka'bah. Hijrah Baitul Maqdis. Kemudian apa? Berubah lagi ke Ka'bah. Orang Yahudi penentangannya yaitu ketika perubahan arah kiblat yang dulunya, ketika perubahan arah kiblat yang dulunya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Berarti ini fase keberapa ini? Kedua. 3 fase di sini. Fase yang pertama Ka'bah. Fase yang kedua Baitul Maqdis. Fase yang ketiga Ka'bah. Paham? Fase yang kedua. Tapi musyrikin menentang semuanya. Musyrikin menentang semuanya. Mulai dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, mulai Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya maaf ya, maaf. Bukan untuk mengunggulkan, naudzubillah min dzalik, la. Mereka orang kafir dalam pandangan Islam rendah, tidak ada unggulnya sama sekali. Cuma dalam masalah ini Yahudi masih punya komitmen daripada musyrikin. Buktinya apa? Ketika menghadap ke arah kiblat nyantai-nyantai saja. Ketika menghadap kiblat nyantai. Ketika masuk ke Baitul Maqdis malah dia katakan, itu lihat. Sekarang ngadep ke tempat kita. Kita kan lebih dulu emang ngadepnya, gitu kan? Tapi ketika pindah dari sana, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dia nentang. Apa yang dipindah? Wong enak-enak di kono kok dipindah. Nah, penentangannya yang keras ketika apa? Ketika dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Iya benar? Musyrikin enggak. Dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Apa itu pindah-pindah? Kok pindah? Harusnya kan tetap di Ka'bah. Wis ya? Wis. Baitul Maqdis, tentang kan? Ketika dari Maqdis pindah ke Ka'bah, nentang lagi. Mengatakan apa? Ada apa di Mekah, di Ka'bah? Harusnya kan tetap di musyrikin. Musyrikin. Ojo dihubungno ya, ojo dihubungno. Ojo dihubungno. Cuma inti cukup paham. Iku onta Arab itu. Pindah aja ke Arab. Pindah aja ke Arab. Tidak pantas tinggal di Indonesia. Wis ya? Pindah ke Arab. Sekarang apa iku pindah nang Arab? Wedi. Ngene.
Apa ndak balik merini? Sama kan jadi kan? Bodoh. Makanya apa? Makanya apa ini? Hah? Yang keras. Sing ngomong musyrikin. Sudahlah. Oh, pergi beb. Ada kan ngomong, jangan dihubungkan. Ngerti Kang? Pelayaran ireng ngerti ya? Ngerti ya? Maksudnya ngerti? Ngerti ya? Musyrikin kurang ajar ya? Iya kurang ajar emang. Di kini kongkon nang Arab, di Arab kongkon balik. Engkau balik kongkon balik nang Arab. Kalau ente ngerti tafsir, ndak kaget. Oh biasa kok itu. Kenapa? Wis ngono iku musyrikin iku. Loh tapi iki beb, iku sing ngomong wong Islam loh, KTP ini Islam. Ada 3 tadi apa? Sudah. Selesai kan urusan kan? Makanya orang kalau cerdas, ngerti, dapat baca komentar. Diguyut tok. Makanya seseorang yang dicemooh tadi itu tidak pernah komentar. Sopo wongi? Ya siapa saja. Anak bilang apa? Jangan dihubung-hubung no. Lek mau hubung no cukup menjuru hati. Paham gak ini? Inilah kenapa kok beliaunya ini tidak pernah komentar masalah itu. Jadi baru, oh biasa kejadian di Baitul Maqdis kayak ngono pian. Diwaran di Ka'bah opo nang kuno. Di kuno opo mrene. Terus ngono. Mudah mrene opo nang mrono. Ngene terus ngono tok nuruti ya kayak ngono dadi niku kon. Makanya kita orang kalau nguruti musyrikin, kita orang nuruti munafik atau nuruti Yahudi, ya kayak ngono iku dadine. Ndak dadi kon. Kon kopian saiki. Dicemooh, apa kopian? Wong biyen preman, misal. Wis yo, copot kopian. Apa kok copot kopian kon saiki? Wong enak-enak copot kopian. Wis, gawe imamah. Apa gawe imamah kon? Katokan cekak. Kok katokan cekak kon saiki? Dadi apa kon saiki? Itulah kalau ndak musyrikin ya munafik, iso ngono iku. Makanya kita jangan punya sifat seperti munafik atau musyrikin. Ono preman tobat masuk masjid ojo dicemooh. Hatta dia sholat banyak tatunya. Jangan dicemooh. Opo tatuan sembayang. Terus kudu apa? Dah sembayang tatuan tak? Udah sembayang rokok. Lo kan repot kon. Sembayang salah, ndak sembayang ya jelas salah. Itu tipenya musyrikin. Lek ndak musyrikin ya munafik. Apa beb munafik itu? Munafik itu juga dodo wis. Siapa-siapa yang menampakkan ojo kedawan niku wis. Munafik itu KTP-ne Islam. Tapi perbuatannya kafir, sembayang ya ndak. Ngakui Nabi Muhammad ya ndak. Tapi KTP-ne kok delok Islam. Ngerti lagi? Oh no, makanya tadi ojo tadi kita orang jangan jadi orang musyrikin atau jadi munafik. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Kok iso mlaku merono sih? Loh, apane mlaku merono? Ndak mlaku nang ndi? Anak kan tadi bilang jangan dihubungkan kemana-mana. Anak kan cuma memberikan contoh. Contoh nih kayak ngono. Contoh nih. Sopo beb? Ndak ero aku contoh kok. Loh berarti kok iku beb konyen. Loh, kon aja yang seudon sama anak. Loh, enak kan? Enak. Anak makanya Pak, anak ketika baca ini mikir, Pak. Mikir. Oh, ndak salah ya. Ndak pernah komentar sama sekali. Malah kita orang sing seneng sama beliau itu. Beliau so ya beliau lah, beliau seru kan lah. Ya, kan buangkel kan, gregeten. Sampai kadang-kadang terpancing juga untuk jawabi. Kang gitu. Tapi beliau ndak jawabnya. Diguyu. Bukan takut, ndak. Kejadian wis ono. Iku lek tafsir, ngaji tafsir bener, tutung gelambiar. Lek ngaji tafsir gelambiar ya koyo ngono, mlebu tafsir masjid, mlebu tafsir belajar mulai haho. Ndak ngerti apa-apa. Ngerti ya kon? Paham iki ya? Iya.
Itu. Apa jawabannya Allah? Lek basa kasaran ini lho, Pak. Heh, Yahudi, musyrikin. Maaf ya, maaf. Basa kasaran iki yo. Kono juga akan cangkem. Yo. Mau pindah ke Ka'bah kek, mau ke Baitul Maqdis, mau kemanapun, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kanan, mau ke kiri, semuanya milik Allah. Itu lek basa kasarane. Lek jelasno karo bangsa kasaran. Heeh, lek kasar-kasaran niku ngono. Wis ya, aja kangen cangkem ya, ngono kan. Iya, aja kangen cangkem. Maksudnya aja kangen ngomong. Kalau bahasa Al-Qur'annya gini. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan wahai Muhammad. Katakan lillahil masyriq wal maghrib. Allah yang memiliki barat dan timurnya bumi. Katakan wahai Muhammad, Allah yang memiliki timur dan baratnya bumi. Apa hakmu? Oh, seluruh al-jihadu kulluha, seluruh arah. Fayamuru, maka Allah memerintahkan bitawajjuhi, dengan menghadap ila ayyi jihadin sya'a, kemanapun arah yang Allah kehendaki. Loh, Allah sudah arah kok. Ya. Barat itu siapa? Allah. Timur Allah. Selatan utara kabeh wae Allah. Kok kakek ngomong kon? Tapun. Itu. Ya. Ngerti ya, Pak? Jihadul sya'a la i'tiradu alaih, tidak ada penentangan untuk Allah, tidak ada penentangan untuk Allah. Yahdi mayyasha, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ila siratal mustaqim. Iya. Kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dinil Islam, yaitu agama Islam. Ai wa minhum antum. Allah, alhamdulillah. Dan dari mereka yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, dan dari mereka yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, yang mendapatkan petunjuk agama Islam, kamu sekalian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan dalil ayat berikutnya, yaitu ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibih. Sampai ayat. Ngerti ya kan? Ngerti? Dari mana itu? Mau Sari, Pak Bos sepeda motor. Mau bensin kan? Bayar bensin. Makanya lek kon taklim ndak ngerti apa-apa eman-eman. Aku ngomong ngono iku bukan karena benci karo sampean. Cik ni oleh sing ngetokno bensin, sing ngetokno waktu. Ya kamu wis kawin kon durung. Oh ketok ora ini.
ya. Ono waktu itu untung jajang itu kon di mana kon di. Ah? Ngrati. Kalau ngatur dong jajang. Kon tekon di. Iku. Kon oleh apa? Labruk cedek. Tapi bayar bensin kan? Iya, kalau lek taklim buyan mulai nggak ngerti apa faedahe? Eman. Sing paling nemen eman umur. Iku teko kacamataan tekon di kan. Denok ya. Kacamata blukon ya. Pohon paling adoh. Makanya nggak ngerti eman-eman kon. Eman duwe luwe eman umur. Tuh. Ngerti ya kon? Cukup ayat 142. Ada yang tidak paham? Hah? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.